Kalahkan keangkuhan dengan kerendahan hati. Kalahkan kemarahan dengan kesabaran dan cinta kasih. Kalahkan kekikiran dengan kedermawanan. Kalahkan kebodohan dengan kebijaksanaan. Demikian sabda Sang Guru di dalam kitab suci Dhammapada. Saudara sekalian, upasaka-upasika hendaknya dalam sikap anjali bersama-sama menghormat kepada Sang Tiratana dengan menyatakan Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha, kita semua mendapatkan keselamatan, terjauhkan dari malapetaka, terjauhkan dari kondisi-kondisi buruk yang tidak teratasi. Semoga kita semua selalu sehat batin dan sehat lahiriah, lancar usahanya, dan selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Semoga Sang Tiratana selalu melimpahkan kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan kepada kita sekalian. Sadhu. Yang keras. Ya, bilang sadhu aja sudah susah. Apalagi minta rezeki. Karena itu dibiasakan, kalau mengatakan sadhu itu harus keras. Itu adalah suatu komitmen Anda untuk memperoleh apa yang diharapkan, yaitu keselamatan, terjauhkan dari malapetaka, karena malapetaka bisa datang setiap saat, tak terkirakan. Seperti terjadinya Gunung meletus Semeru dekat wihara di sana, banjir besar, tanah longsor di Banjarnegara, tentara yang lagi turun payung, tidak terbuka, tapi masih selamat. Karena itulah maka kita mesti bersyukur seperti keadaan sekarang, yaitu bisa datang ke wihara ini dengan selamat dan bersyukur bisa tetap mengenal Dhamma, bisa hidup dengan baik. Nah, saudara sekalian, bahwa minggu depan kita akan memasuki atau mengakhiri bulan November dan memasuki bulan Desember, akhir dari tahun 2025. Tentu kita bisa menghitung kembali berapa banyak kekayaan yang kita miliki dan berapa banyak kebusukan yang kita miliki. Ini semua harus kita timbang antara kiri dan kanan. Karena kekayaan jangan dihitung dari harta benda saja. Karena harta benda juga tidak ada batasnya. Dan pada akhirnya juga akan bisa berkurang, bisa hilang. Bahkan konglomerat yang paling kaya pun pada saat ini sedang dikorek-korek oleh KPK. Orang kaya pun, kita yang tidak kaya, nggak ada yang ngorek-ngorek. Paling-paling ngorek kupingnya sendiri karena gatel. Jangan dikira bahwa tambah kaya seperti konglomerat itu hidupnya enak. Sulitnya lebih banyak daripada sulitnya seorang biku yang tidak punya apa-apa. Yang hidup secara sederhana. Tetapi memiliki kekayaan yang sangat besar. Karena itulah maka di dalam jadi perjalanan hidup mengakhiri tahun 2025 ini, kita coba menghitung kembali. Ada bikin perhitungan laba rugi. Laba di dalam pengertian alabo dan labo, laba dan rugi. Yang dikatakan laba adalah memiliki kekayaan lahiriah dan kekayaan
spiritual atau batinia. Dua ini haruslah diseimbangkan. Tetapi seringkali orang itu merasa bahwa ngitung itu hanya kekayaannya aja. Berapa bank rekening saya, berapa uang cash saya, berapa perhiasan emas saya, berapa peraknya, berapa tanah yang dimiliki, berapa rumah dimiliki, berapa banyak istri yang dimiliki. Raja-raja itu adalah punya banyak istri, ya, kebanyakan. Ya, seperti almarhum Raja Surakarta itu mempunyai istri 8, anaknya 50. Seringkali beliau sendiri nggak kenal tuh anaknya siapa itu. Itu orang kaya, harta. Tetapi juga beliau juga tidak memiliki harta sebanyak raja-raja Surakarta yang terdahulu. Nah, karena itulah maka saudara sekalian, di dalam mengakhiri ini kita coba lihat kekayaan spiritual apa yang kita miliki. Kalau Anda memiliki kekayaan spiritual, maka kekayaan material yang tidak seberapa itu akan mempunyai nilai yang tinggi. Karena kekayaan material itu tadi seperti saya katakan benda-benda, tetapi juga kekayaan non-material, misalnya pangkat, karena merasa pangkat tambah tinggi, kekayaannya pun tambah tinggi. Tetapi pangkat yang tinggi pun seringkali kita raih dengan susah payah, dengan situasional yang seringkali juga tidak menyenangkan. Dan saya mengalami dalam kehidupan saya sendiri. Ya, bagaimana meraih pangkat yang tinggi. Tidak selalu menyenangkan. Tetapi kalau itu menyenangkan, yang penting adalah bagaimana kita itu memiliki kekayaan spiritual. Yaitu apa? Persahabatan yang baik dengan atasan. Karena atasan yang paling menentukan rezeki kita. Menentukan hari depan kita. Kita mempunyai juga relasi yang baik dengan sesama karyawan yang selevel dengan kita, maupun dengan anak buah kita. Karena sukses yang saya miliki atau kita miliki itu tidak lain adalah karena didukung oleh bawahan maupun atasan. Wihara ini begitu indah oleh karena apa? Didukung oleh tiang-tiang. Didukung oleh atap sebagai atasan. Didukung oleh fondasi, didukung juga oleh listrik ini. Coba kalau listrik ini tidak ada, padam, apa nyaman Anda duduk di sini? Nggak ada AC-nya, lampunya gelap. Nah, listrik yang besar ini tidak lain dalam spiritual adalah Dharma itu sendiri. The light of the Dharma. Karena dengan Dharma yang terang benderang ini, maka gedung ini juga menjadi nyaman. Juga dalam diri kita sendiri. Kalau Dharma itu ada dalam pikiran, dalam batin Anda, maka otomatis itu akan menerangi fisik dan mental spiritual Anda. Wajah Anda akan terang benderang seperti listrik ini. Wajah Anda, hati Anda enak. Jalan pun enak, tidak pernah takut. Kemanapun Anda pergi, saya pasti memiliki sahabat. Karena apa? Ya karena saya mau bersahabat dengan orang lain. Wajah saya enak dipandang. Ya, saya sendiri, misalnya dalam keadaan sakit, tidak menampakkan sakit itu kepada orang lain. Kalau Anda sakit, jangan ditampakkan ke orang lain. Karena apa? Orang lain tidak bisa membantu. Senyumlah, sapalah mereka, tertawalah dengan mereka, maka sakit Anda akan diringankan. Saya pernah ketemu di Amerika Serikat, di California, menjelang saya mau pulang ke Indonesia. Diberitahu oleh umat sana, Bante bisa enggak ketemu dengan Pak Frans?
orang Katolik gitu. Kelihatannya usianya itu tidak lebih dari 1 tahun. Karena penyakitnya. Baik, menjelang saya ke bandara, saya mampir ke rumahnya, berbicara. Muka saya tidak menunjukkan sedih, tapi mukanya senyum. Saya katakan, Anda orang Surabaya. Saya ajak ngomong, bercanda. Ibaratnya dia tidak sakit. Pakai guyon-guyon gaya Surabaya, dan sebagainya. Tertawa dia habis-habisan. Meskipun saya tahu ini sakit berat. Tapi jangan diperberat. Hendaknya kita datang untuk meringankan derita orang lain. Dampaknya adalah dia mengatakan, ini biku langka katanya. Biasanya biku itu serius. Ini kok banyak bercanda, ketawa-ketawa dan sebagainya. Akhirnya menjelang saya pulang, saya katakan, sampai jumpa Pak Frans. Jumpa di alam yang lain. Karena dia akan ketemunya di alam lain ya. Sama-sama. Tidak usah khawatir. Dia orang Katolik dia. Maka kita itu berpisah dengan penuh kecerahan. Dan memang tidak sampai 1 bulan saya dengar berita dia meninggal dunia. Karena itulah saudara sekalian, bahwa diri kita itu sangat mudah bergaul dengan orang lain. Karena kemanapun kita akan hidup bergaul dengan yang orang lain. Nanti sesudah kita hidup di dunia ini dan kita hidup di dunia lain, pasti kita ketemu dengan makhluk lain, orang lain. Karena itulah maka pertemuan dengan orang lain ini selalu hendaknya diingat. Siapa orang yang paling penting dalam kehidupan Anda? Seringkali kita menyatakan, oh ibu saya, oh bapak saya. Yang paling penting adalah anak saya. Sesungguhnya di dalam Dharma, orang yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah siapapun juga yang saya hadapi saat ini juga. Seperti hari ini saya menghadapi Anda sekalian, maka Anda adalah orang yang terpenting di dalam kehidupan saya saat ini. Nah, kalau merasakan orang itu terpenting, maka nomor 1 adalah jangan kita angkuh. Jangan kita sombong. Jangan kita tekebur. Jadilah mereka sahabat kita. Kita menghormati dia. Kita menghormati siapapun juga. Apakah itu pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, ataupun OB, office boy. Kalau dia ketemu, sapalah dia. Selamat pagi, gimana kabarnya, sudah bersih. Hanya disapa saja. Apalagi kalau Anda juga menepuk baunya. Yang baik ya, semoga selamat. Gimana tadi malam, keluarganya dan sebagainya. Hanya itu aja kita berikan, maka dia mengatakan, oh, saya diperhatikan. Semua orang ingin diperhatikan oleh orang lain. Karena itulah maka kita dengan 2 mata selalu memperhatikan orang lain dan memberikan kasih dan sayang. Nah, kadang-kadang orang itu angkuh, sombong, tekebur. Dan itu tidak disukai orang lain. Pada waktu akhir daripada jabatan kita, ya segala sesuatu tidak ada yang kekal, jabatan pun tidak kekal, posisi pun tidak kekal. Maka kita tidak lagi dipandang orang. Banyak contohnya di sekitar kita. Sombong dan angkuh ini adalah selalu melekat dalam diri setiap orang. Ya kenapa kita itu angkuh, sombong, tekebur? Kalau terkebur itu merasa dirinya yang paling benar. Selama dirinya yang paling baik, terkebur. Orang lain itu selalu salah. Ada di sekeliling kita tuh manusia-manusia seperti itu. Dan kadang-kadang diri kita juga dalam detik-detik dan waktu tertentu seringkali muncul. Nah, angkuh ini harus kita sadari
Terjadinya angkuh ini karena kita merasa dirinya yang paling cakep. Yang merasa dirinya yang paling kaya. Yang merasa dirinya paling pinter. Yang dirinya merasa paling suci. Karena gelarnya. Wah, ini kan belum apa-apa. Saya kan sudah tera. Tidak taunya masih terong. Merasa dirinya yang paling lebih tinggi. Kok saya sudah tera kok dikasih duduk di sini. Wasamu berapa? Hanya tanya wasamu berapa. Itu sudah tahu bahwa kita merasa dirinya yang paling benar. Paling merasa tinggi. Sesungguhnya kita duduk di mana sama saja. Tapi kalau kita mengharapkan silakan duduk di sana, duduk sebelah kanan kita, berarti kita akan mempersilahkan orang itu lebih senior dari kita. Nah nanti dia akan tanya, Banti wasanya berapa? Oh saya baru sekian. Waduh Banti, saya lebih rendah. Tidak apa-apa, duduklah di situ sama saja kok. Kalau dia ngotot ya kita pindah. Rendah hati itu adalah lawan daripada angkuh dan sombong. Nah ini juga diajarkan di dalam adat budaya lokal kita, terutama di Jawa. Kadang orang duduk di bawah, kita mau liwat, bilangnya apa? Nuwun sewu. Nuwun itu nyuwun, minta. Sewu itu 1000, minta 1000. Kenapa nggak sejuta aja kok minta 1000? Apalagi nolnya 3 dihilangi, redenominasinya diganti Rp1. Nuwun itu nyuwun sewu, permintaan 1000 maaf. Saya lewat sambil duduk. Lain dengan orang suku lain. Gak peduli ada di bawahnya, tetap aja jalan kenceng gitu. Kalau di Jawa kan nuwun sewu, di jalan merakat di bawah. Dengan menghadapi biku juga begitu. Harus lewat pun ada tata caranya. Kebudayaan di dalam menghadapi biku di masyarakat Theravada hampir sama dengan kebudayaan Jawa. Penuh dengan tata krama. Biku seringkali duduk di atas dan umat di bawah. Umat tidak lebih tinggi daripada bikunya. Itu di Jawa juga demikian. Nah, kesombongan dan keangkuhan ini disebabkan karena kita merasa diri yang lebih tinggi daripada yang lain. Lebih baik. Karena apa? Lebih berjasa dari orang lain. Sehingga perlu kita promosikan siapa saya ini agar Anda kenal. Dan dampak daripada keangkuhan ini adalah maka kita tidak disukai oleh orang lain. Ciri-cirinya gampang melihat orang itu angkuh dan sombong itu. Angkuh, sombong, dan tekebur. Tekebur itu omongannya selalu tinggi. Ya, nggak bisa dibantah. Nah, the king can do no wrong. Raja itu jangan dibantah. Dalam dunia modern ya sudah biasa. Makanya lah sekarang itu dunianya sekarang ada feodal. Semua mengatakan siap gitu. Memang kalau di tentara itu harus siap. Diperintah harus jalan. Nggak ada diskusi. Kalau sipil tidak. Kalau diperintah, kita uji dulu. Jangan sampai perintahnya saya masuk jurang. Kalau di tentara tidak ada. Kalau sudah tembak, ya tembak. Urusan belakangan. Nah, oleh karena itulah maka gesture kita akan ketahuan angkuh tidak. Nomor satu adalah dari perilakunya. Rasa hormat apa tidak. Dengan siapapun juga. Termasuk orang yang pangkatnya, pekerjaannya lebih rendah dari kita. Kita harus hormati mereka karena apa? Ya tanpa mereka wihara ini tidak akan bersih. Seringkali orang merasa, oh dia OB, tidak usah kita hormati, kita bayar kok dia. Tetapi dia adalah manusia juga yang menaruh dan mempunyai keinginan untuk dihargai. Semua orang punya harga. Mau harganya rendah, kecil, menengah, besar, tetap itu ada harganya. Nah, harga manusia itu mahal. Kalau Anda membunuh,
Manusia itu meskipun dia itu pembantu pelayan, bisa kita masuk penjara. Itu adalah dampak karmanya dalam kehidupan sosial. Tetapi masih ada lagi dampaknya di dalam hukum karma. Karena kita membunuh, kita senang-wenang, secara kejam, kelahiran akan datang, kita masuk di alam peta. Salah-salah juga bisa masuk di alam neraka. Di samping neraka di dunia ini. Jadi nomor satu kita itu lihat daripada perilaku kita terhadap orang lain untuk menentukan kekayaan kita yaitu rendah hati. Bukan tinggi hati. Kalau tinggi hati itu termasuk ya angkuh, sombong dan sebagainya. Siapapun juga yang tinggi hati akan direndahkan orang lain. Gak dipandang. Yang dipandang cuma duitnya. Kalau duitnya ada, sahabat Anda banyak. Begitu duit Anda mulai cekak, mereka pada lari semua. Tidak ada yang mau menolong. Tidak ada orang yang mau bantu. Tidak ada orang yang mengasihani kita. Tetapi kalau kita rendah hati, maka kita akan ditinggikan, akan dikokohkan, akan dihormati. Otomatis rezekinya pun mengalir. Karena apa? Orang menyukai kita, senang dengan diri kita, mau membantu siapapun juga. Seperti di Eropa, orang itu memiliki uraian pekerjaan, job description. Kalau nggak ditulis di situ, nggak mau dikerjakan. Nggak ada. Di Indonesia juga sering saya mengalami begitu. Enggak Pak, itu bukan pekerjaan saya kok itu. Tidak ada rasa membantu orang lain. Itu adalah sisi etika dan budaya. Dalam dunia bisnis, kalau itu bukan urusan saya, ya saya nggak mau tanggung jawab. Tetapi jangan lupa, kenyamanan dalam bekerja pun tergantung daripada hubungan antar orang. Hubungan antar kelompok. Saling mendukung, saling menyayangi, saling menghargai. Itu kenyamanan hidup dalam suatu masyarakat, termasuk masyarakat bisnis. Dengan cara itu maka kita itu kerasan hidup di tengah-tengah mereka. Dan juga kalau tidak ada saya, atau kalau saya tidak hadir di kalangan mereka, mereka masih mendambakan, masih kangen kalau nggak ada saya. Itu tandanya bahwa saya disayang orang. Tetapi kalau ada nggak ada, ya biarin aja. Emangnya siapa yang ngurusin dia? Biarin aja nggak datang. Nggak apa-apa kok. Kita nggak kehilangan. Maka kita itu tidak ada harganya. Sama dengan Anda punya. Kalau barang Anda tidak ada, Anda cari-cari. Berarti barang itu sangat penting. Berharga dalam kehidupan Anda. Tetapi kalau barang itu hilang juga nggak apa-apa loh. Nanti gampang beli lagi kok. Gampang kok nanti ada orang kasih kok. Maka barang itu tidak punya nilai. Nah nilai kita itu, kalau kita itu bermanfaat bagi orang lain. Orang lain akan merasakan manfaatnya dari hidup kita. Akan kehadiran kita. Terutama di dalam dunia bisnis. Bahwa apa yang kita kerjakan itu akan berdampak kepada pekerjaan atasan. Akan berdampak kepada pekerjaan teman sekerja. Dan mempunyai dampak terhadap anak buah kita. Tidak ada suatu pekerjaan kita yang tidak berdampak sama mereka sama sekali. Tidak ada. Karena itulah maka kita harus memahami bahwa apa yang kita kerjakan itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh pelanggan yang lain. Next customer, yaitu atasan, menengah, dan sebagainya. Sehingga orang itu merasa senang kalau kita itu pekerjaan kita itu tidak banyak kesalahan. Zero
defect. Menyenangkan, karena apa? Memudahkan, orang menghargai. Tapi kalau bolak-balik salah, itu menjengkelkan. Bikin mereka marah. Ini kerja saya mesti membetulkan dan sebagainya. Ini adalah cara berpikir menyayangi orang lain. Menyayangi pihak lain. Dengan kerendahan hati itulah, maka kita itu akan memudahkan hidup dalam kehidupan ini, dimanapun Anda berada. Dengan siapapun juga yang ada, tidak peduli sukunya apa, agamanya apa, sektenya apa, selama dia itu pihak lain dan sangat membutuhkan pertolongan, termasuk binatang yang mendapatkan kecelakaan, mungkin Anda turun menolong binatang itu dulu. Barang yang kecil tetapi bermanfaat. Yang kedua adalah ciri orang itu bermartabat atau tidak di samping perilakunya adalah ucapannya. Karena itu ada ucapan-ucapan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa dengan bahasa yang cukup tinggi, terutama bahasa Jawa itu ada bahasa rendah, bahasa kasar, bahasa menengah, bahasa tinggi. Suatu lelucon bahasa Jawa ya. Bapak sare. Bapak itu tidur. Saya nyirami. Nyirami itu ada dua. Nyirami tanaman, siram itu juga mandi. Jadi itu salah menggunakan kata, sama dengan juga merendahkan. Terutama maaf, orang-orang Tionghoa seringkali mengatakan kamu gitu. Ya memang esensi itu cuma satu, kamu atau you atau nyi. Tetapi dalam masyarakat adat, dikatakan bapak mau kemana? Beda dengan kamu mau kemana? Terutama orang-orang Indonesia Timur ya. Kau mau kemana itu? Waduh, seperti mau nantang aja itu. Kau mau kemana? Itu bahasa mereka. Kita harus memahami orang mereka itu seperti begitu. Antara kau dengan kamu. Nah, penggunaan bahasa kata-kata ini sangat penting sekali. Bertambah indah bahasanya, kita lebih bermartabat. Lebih dihargai sebagai orang yang terpelajar. Jadi bahasa itu sekali kalau kita salah menggunakan bahasa, itu bisa mengakibatkan penghinaan, merendahkan, bahkan bisa dikatakan fitnah itu karena seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang tidak tepat. Karena itulah maka mengenal bahasa yang baik itu juga sangat penting. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah jadi manner. Nah, manner itu apanya? Sikap kita itu. Kita menghadap orang lain itu seperti apa? Saya masih ingat pada waktu saya mendapatkan penghargaan dari Raja Thailand. Ya, sudah tahu seperti juga sudah biasa saya karena biasa di kalangan orang-orang yang di istana, di keraton dan sebagainya. Kalau menghadap orang terpandang juga harus kita berdirinya harus lebih rendah daripada orang yang terpandang itu. Kemudian waktu terima juga seperti di Jawa, tangannya begini, ini dipegang begini. Orang Thailand lihat, ini cara perilaku yang benar menghadapi raja. Gak taunya ya biasa kalau di Jawa itu kalau terima begini, tidak melongok tangannya begini. Sama dengan kita di Theravada, kalau menyerahkan sesuatu pada biku, hendaknya dengan dua sikap tangan. Bukan dengan satu tangan, karena kita memiliki dua tangan. Lebih terhormat. Saya pernah bertanya kepada suatu keluarga Tionghoa, kenapa kalau orang Tionghoa di kelenteng, nancep hiu kok pakai tangan kiri itu? Kalau di Jawa, kalau naruh hiu tangan kiri, nggak hormat.
Karena tangan kiri bajakan untuk belakang. Nggak pernah gosok yang belakang pakai tangan kanan, ya betul ya. Selalu pakai tangan kiri. Jadi kalau di Jawa terutama, naruh hiu pakai tangan kanan itu tidak sopan. Apalagi terhadap Buddha. Tapi mungkin ada filsafat lain dari masyarakat Tionghoa itu. Saya sering kali melihat menaruh dupa pakai tangan kiri itu. Kecuali kalau dia memang ngide bahasa Jawanya itu apa? Tangan kiri terus semuanya pakai tangan kiri, nulis juga pakai tangan kiri. Itu beda karena itu dulu kalau menulis pakai tangan kiri selalu disuruh pakai tangan kanan. Tapi sekarang tidak. Bahwa kalau itu memang bawaannya tangan kiri, sudah disepakati dibolehkan menggunakan tangan kiri karena menjabat menulis main tenis pun pakai tangan kiri, itu adalah sejak kelahirannya. Bukan kehendaknya. Bukan karena dia tidak tahu sopan santun. Jadi mengenai manner itu juga sangat penting sekali di dalam hubungan antar manusia. Bersalaman pun juga ada kaitannya. Beginipun anjali ada aturan-aturannya. Nah, manner ini pun harus dipakati sebagai bentuk sopan santun. Terutama di istana-istana kerajaan, yaitu sangat rigid sekali. Cara jalan, cara menghormat, cara memakai pakaian, itu juga ada aturan-aturannya kalau di dalam keraton-keraton Jawa itu. Kalau luar Jawa lebih longgar ya. Karena setiap daerah mempunyai tata cara masing-masing. Nah, oleh karena itulah maka kita harus bisa mengalahkan kesombongan, keangkuhan itu dengan rendah hati. Dengan penuh kasih dan sayang. Kalau kita tidak memiliki kasih, sayang, dan rasa hormat kepada manusia lain yang berada di dalam kita, maka kita tidak mungkin ada. Contohnya kalau kita lagi naik bis, ada wanita yang hamil, orang yang tua, sebaiknya kita harus merelakan mereka duduk lebih dulu. Kita yang lebih muda, sebaiknya juga mengalah. Mengalah tidak berarti kalah. Tapi adab ini seringkali sangat dilupakan masyarakat sekarang. Dan inilah yang harus diajarkan siapa yang harus minum dulu. Seperti para biku kalau sedang makan, maka biku yang lebih muda tidak berani makan sebelum yang senior makan dulu. Kalau yang senior belum berhenti makan, yang junior tidak boleh berhenti makan. Harus pura-pura makan, ngambil sedikit-sedikit apa yang adanya. Itu memang adat di dalam istana. Baik istana kepresidenan maupun istana keraton yang feodal sama juga. Adabnya juga begitu. Dia tidak boleh bangkit sebelum presidennya, rajanya itu bangkit. Itu juga ada di dalam aturan-aturan winaya sebagai rasa hormat. Kalau mau bangkit harus minta izin terlebih dulu. Karena itu kalau saya dengar juga omongannya Mongol, pelawak itu, jangan dikira ya makan di istana itu enak. Saya mikir makan istana itu enak. Tidak taunya sengsara. Mau mengambil makanan yang jauh, tidak sopan. Makan yang banyak, presidennya ngambilnya cuma sedikit. Mau bergerak, tidak bisa sebelum bergerak. Ya memang itu adat istiadat di istana. Apalagi istana feodal, istana tradisional, lebih ketat lagi. Aturan-aturan semacam itu. Hampir sama dengan aturan-aturan yang ada di dalam winaya. Oleh karena Buddha itu adalah putra mahkota, anak raja, dan zaman itu bukan zaman jahiliyah, zaman sudah beradab.
Sehingga apa? Aturan-aturan yang sudah beradab itulah yang dituangkan di dalam Winaya. Nah, kekayaan yang lain yang harus kita miliki adalah dalam Tipitaka dikatakan, kalahkan amarah itu dengan kesabaran. Karena orang yang marah, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, maka itulah orang yang tidak beradab dan akan menimbulkan malapetaka. Kita lihat aja di televisi setiap hari itu bagaimana dampak orang yang marah berdampak kriminalitas, membunuh istrinya, membunuh pacarnya, ya, mengobrak-abrik orang lain, mengobrak-abrik tempat ibadah lain. Karena apa? Meskipun beragama, tapi kalau masih pemarah, maka nilai beragamanya itu sangat rendah. Karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Barang siapa bisa mengendalikan amarah itu menjadi ramah, maka dialah yang menjadi pemenang. Bukan marah itu menjadi orang yang lebih unggul, lebih rendah. Dan Gus Dur mengatakan, tidak layak orang marah, tapi layaklah orang yang ramah. Jadi kalau sedang marah, maka harus dikendalikan. Entah bernapas 3 kali dulu. Biasanya kalau orang marah, kupingnya menjadi budak. Coba suami istri yang lagi berkelahi itu dengan suaminya, atau suaminya berkelahi itu. Dua-duanya saling marah, saling teriak-teriak. Kenapa demikian? Karena budak. Gak dengar apa yang diomong orang lain, temannya itu kan. Tetapi kalau dia bisa mengendalikan marah itu dengan ramah, kalau lawannya lagi ngomong teriak-teriak, dengarkan baik-baik apa yang dia omong. Sabar, sabar, sabar. Karena ada rasa sadar. Maka itu bisa menurunkan api marah itu menjadi lebih dingin, lebih padam. Itu jauh lebih unggul. Memiliki karakter keagamaan daripada marah disambut dengan marah. Ngelempar gelas dilempar dengan piring. Di DPRD juga ada juga begitu. Kursi dilempar lagi dengan kursi. Apalagi itu organisasi pemuda Buddhis di dalam konferensi di Jakarta. Lempar-lemparan kursi, itu tidak layak sebagai umat beragama. Apalagi umat beragama Buddha. Sangat tercela sekali. Harusnya adalah sebagai pengikut Buddha, pakai label Buddha, harus bisa melakukan pengendalian diri. Kendalikan pikiran mata kamu. Kendalikan telinga kamu. Kendalikan ucapan kamu. Kendalikan tubuhmu, perilakumu, maka kau akan diselamatkan. Keselamatan itu bukan karena percaya agama, percaya nabi tertentu, atau percaya kepada Tuhan, tetapi diselamatkan karena kita melatih kesadaran dengan baik. Maka itulah makanya ajaran Buddha itu diletakkan di dalam rangka peningkatan kesadaran. Siapa yang sadar akan diselamatkan oleh kesadarannya itu sendiri, akan dihormati dengan orang lain. Nah, tentunya dengan kesadaran itulah maka kita itu akan mendapatkan banyak sahabat. Sampai kapanpun Anda itu akan disayang, dihormati orang lain. Tidak ada kehilangan sahabat. Percayalah, dan itu yang saya alami dengan saat ini. Saya tidak pernah punya kehilangan sahabat. Ya kalau orang itu menjahati kita, janganlah dibalas dengan kejahatan. Sayangilah dia, maafkan dia. Oleh karena kita tahu kalau dia berbuat buruk itu, karma buruknya akan muncul. Tapi kalau kita balas dengan kejahatan, maka keburukan pun itu akan melimpah kepada diri kita. Nah, kita tidak ingin menderita.
karena saya ingin bahagia bersama-sama dengan orang lain. Dengan cara demikianlah maka wihara itu harus menjadi wihara damai, wihara yang penuh ketentraman, wihara penuh cita kasih dan persahabatan. Maka tidak layak kalau suatu wihara banyak gosipnya. Ada wihara yang saling kelompok ini. Itu bukan jalan dharma. Tetapi kalau kita saling menyayangi dan memaafkan, ya sudahlah kalau memang dia kayak begitu. Kalau yang namanya kambing itu yang mengembik. Kalau memang itik itu yang kalau kambing itu mengembik ya. Kalau kuda itu meringkik, ya sudah. Jangan mengharap dia itu berubah, biarkan aja, kita dengarkan aja. Memang sifatnya seperti itu. Maka dengan kedamaian itulah maka kita itu bisa memperkokoh persahabatan persatuan di dalam perbedaan-perbedaan itu. Kalau memang tidak disukai, ya paling tidak kita menjauhkan diri dengan rasa kesadaran dan baik. Dan yang ketiga adalah Sang Buddha mengajarkan, kalahkan kekikiran dengan kedermawanan. Seringkali kita berpikir bertambah banyak hartanya, bertambah kita dihormati orang lain. Dia lupa waktu meninggal pun harus ditinggalkan semua. Gak ada yang dibawa. Paling duitnya orang mati itu gak laku ya. Tapi itu ditumpuk itu di dalam peti matinya itu. Gak laku. Duit biasa pun kalau dikumpulkan juga gak laku di sana. Karena itulah maka kedermawanan ini harus menjadi perilaku kita untuk membantu orang lain, makhluk lain yang membutuhkan. Apakah itu namanya kucing, anjing yang lewat di sini kelihatan memang dia kurus kering, ya kita kasih makanan yang berlebih di sini. Tidak dibuang di tempat sampah, taruh di pojok supaya mereka itu bisa makan. Itu pun kedermawanan yang sangat sederhana. Juga kita lihat ada pemulung yang mau datang di sini untuk membantu mengambil apa yang kita bisa bantu pemulung itu. Kedermawanan adalah bagian daripada memumpuk kekayaan untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Karena itulah mengapa umat Buddha selalu menghormati kepada Arahat Siwali. Karena Arahat Siwali, orang berdana tidak pernah habis. Malah dana yang diterima melebihi dana yang diterima oleh Sang Buddha. Karena apa? Pada karma yang lampau, dia sangat dermawan. Selalu tidak mau menikmati sendiri sebelum dibagikan kepada orang lain. Karena itu di dalam masyarakat Jawa pun dahulu kala, pada waktu masih adat masih kuat, itu masih mengikuti tradisi Buddhis kuno. Kalau mau makan, sebagian makanan itu disisihkan untuk makhluk lain. Ya patidana ini, kalau di kita sekarang. Sebelum dia makan, mengambil sebagian makanan diserahkan. Ataupun juga kalau kita sekarang kan diucapkan aja. Ya. Tapi itu kalau di Jawa disisihkan untuk makhluk lain, terutama sanak keluarga yang meninggal dunia. Dia tidak mau makan sebelum menyisihkan sebagian daripada apa yang dimiliki itu kepada orang lain. Di dalam agama Islam pun juga demikian, ada zakat, ada fitrah, ya, ada sedekah, ada fitrah, ada lagi sebagainya. Yaitu mendanakan sebagian dari kekayaannya kepada, mungkin kekayaan itu didapat dengan rasa yang kotor, tidak baik, ya, sehingga perlu disisihkan. Yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah kekayaan yang harus kita miliki, kita harus mengalahkan kebodohan dengan kebajikan. Kebodohan tidak berarti kebodohan intelektual. Kalau intelektual ya harus ditambah terus. Yang non-intelektual, kesesatan batin pun harus dirubah dengan cara sering mendengarkan pembabaran dhamma. Sering baik melalui televisi, melalui YouTube,
Sekarang lebih banyak sekali nggak datang ke wihara, tapi bisa setiap saat mendengarkan uraian dhamma di mobil pun bisa mendengarkan uraian dhamma dari para bante yang lain. Kemudian membaca buku, datang ke wihara bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Apa yang bisa kita perbuat untuk kebahagiaan orang banyak? Itulah makna pengumpulan harta-harta spiritual yang kita hitung nanti bulan depan agar kita memasuki tahun 2026 dengan rasa bangga, saya orang kaya. Saya orang kaya spiritual. Material nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Berupa kesehatan yang baik, usia panjang, kekuatan, inner beauty pun didapat karena kita melaksanakan kebajikan itu. Demikianlah pembabaran Dhamma pada hari ini. Sudah cukup lama Bante tidak datang ke wihara ini. Jadi hari ini adalah hari spesial karena diundang. Ya. Tetapi kita bisa berjumpa pada waktu-waktu yang lain. Karena wihara ini penuh dengan kenangan yang saya ikuti sejak sebelum didirikan ini. Waktu berdirinya ini dan saya ikut menanam pohon bodhi yang sebelah kanan. Ya, dan mengingat siapa-siapa yang pernah berjasa membangun wihara ini dengan sebaik-baiknya. Semoga mereka yang sudah meninggal dunia dalam pendirian wihara ini selalu mendapatkan bimbingan, ketentraman, kesejahteraan dari Sang Tiratana. Dan semoga mereka yang masih aktif pun mendapatkan berkah bahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semuanya hidup berbahagia.